Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bahtiar Haryardovi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya, yaitu tentang logika dan metodologi. Pengertian logika. Logika berasal dari kata Yunani kuno, logos, yang berarti hasil pertimbangan, akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika adalah salah satu cabang filsafat sebagai ilmu. Pengertian logika disebut dengan logik episteme atau ilmu logika yang mempelajari kecakapan untuk berpikir secara lurus, tepat, dan teratur. Jadi dapat diartikan bahwa logika merupakan sebuah alat penalaran dan berpikir yang berdasarkan premis-premis dalam bentuk proporsi. Yang selanjutnya yaitu pengertian metodologi. Metodologi berasal dari kata metode dan logos. Metodologi bisa diartikan ilmu yang membicarakan tentang metode-metode. Kata metode berasal dari bahasa Yunani methods, sambungan kata depan meta, menuju, melalui, mengikuti, sesudah, dan kata benda hodos. Kata metode sendiri lalu berarti penelitian, metode ilmiah, hipotesis ilmiah, uraian ilmiah. Metode ialah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu. Jadi metodologi ilmiah merupakan pengkajian dari penelitian dari peraturan-peraturan yang terdapat dalam metode ilmiah. Manfaat logika. Yang pertama yaitu melatih jiwa manusia agar dapat memperhalus jiwa pikirannya. Studi logika mendidik kita berpikir jernih dan kritis. Yang ketiga, logika memungkinkan kita melaksanakan disiplin intelektual yang diperlukan dalam menyimpulkan atau menarik kesimpulan. Yang keempat, logika membantu kita menginterpretasikan fakta dan pendapat orang lain secara memadai. Logika melatih kita tentang teknik-teknik menetapkan asumsi dan implikasi. Logika membantu kita mendeteksi penalaran-penalaran yang keliru dan tidak jelas. Logika memancing pemikiran-pemikiran ilmiah dan reflektif. Dapat memperpanjang rangkaian penalaran itu untuk penyelesaian problem-problem yang lebih kompleks. Daya khayal semakin tinggi sehingga menjadi lebih kreatif. Unsur-unsur metodologi. Yang pertama yaitu interpretasi atau menafsirkan. Artinya yaitu menafsirkan, membuat tafsiran tapi yang tidak bersifat subjektif, melainkan harus bertumpu pada evidensi objektif untuk mencapai kebenaran yang autentik. Yang kedua yaitu deduksi dan induksi. Yang ketiga yaitu koherensi intem, yaitu usaha untuk memahami secara benar guna memperoleh hakikat dengan menunjukkan semua unsur struktural dilihat dalam suatu struktur yang konsisten. Yang keempat, holistika merupakan corak khas dan suatu kelebihan dalam konsepsi filosofis. Yang kelima yaitu kesinambungan historis. Yang keenam, idealisasi, yang merupakan proses membuat ideal, artinya upaya dalam penelitian untuk memperoleh hasil yang ideal atau sempurna. Yang ketujuh, komparasi, yaitu usaha untuk memperbandingkan sifat hakikat dalam objek penelitian sehingga dapat menjadi lebih jelas dan lebih tajam. Yang kedelapan yaitu heuristika,
yang berasal dari kata Yunani heurischein, artinya menemukan. Maksudnya adalah tahap untuk mencari dan mengumpulkan sumber-sumber dari berbagai data agar dapat mengetahui segala bentuk peristiwa atau kejadian sejarah pada masa lampau. Yang kesembilan, analogi. Analogi merupakan salah satu teknik dalam proses penalaran induktif, sehingga analogi kadang-kadang disebut juga sebagai analogi induktif. Yang ke-10 yaitu deskripsi. Seluruh hasil penelitian harus dapat dideskripsikan. Data yang dieksplisitkan memungkinkan dapat dipahami secara mantap. Kesimpulan, logika lahir bersamaan dengan kehadiran filsafat, meskipun secara istilah baru dijumpai pada abad pertama Masehi. Sebagai objek ilmu pengetahuan, ialah dunia fenomenal dan metode pendekatannya berdasarkan pengalaman dengan menggunakan berbagai cara seperti observasi, eksperimen, survei, studi kasus, dan sebagainya. Metodologi disebut juga science of methods, yaitu ilmu yang membicarakan cara, jalan, atau petunjuk praktis dalam penelitian. Sehingga metodologi penelitian membahas konsep teoritis berbagai metode. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.